Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Cici Tales. Aku doain kalian baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Secret. Film buatan Taiwan ini dirilis pada tahun 2007. Menceritakan tentang seorang gadis yang melakukan perjalanan waktu 20 tahun ke masa depan. Di awal film memang tidak diperlihatkan bagaimana proses terjadinya ya, itulah yang akan kita bahas nanti. Dia melakukan perjalanan waktu menggunakan sebuah piano yang terdapat di ruangan gudang, juga merupakan ruangan musik yang lama. Apakah perjalanan waktu bisa merubah keadaan di masa lalu dan di masa depan? Temukan jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Oh ya, sekedar informasi untuk kalian sebelum menonton film ini, para bintang utama di dalam film ini yang cewek dan cowoknya adalah benar-benar seorang musisi ya di Taiwan. Jadi mereka memainkan karakternya di dalam film ini sebagai murid yang mahir dalam bermain piano. Scene berawal dengan diperlihatkannya suasana di sebuah sekolah. Ini lelaki tokoh utama kita, dia bernama Xianglun. Yang di sebelahnya itu adalah tokoh pendamping ya, dia adalah gadis yang diam-diam menyukainya. Xianglun merupakan anak lelaki di SMA ini dan ia merupakan siswa di kelas musik. Dia seringkali memainkan piano tua di sebuah gudang di sekolahnya, yang mana itu juga merupakan bekas ruang seni. Ketika dia ingin memasuki ruangan tersebut, mungkin dia ingin memainkan piano, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang gadis. Dia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya di sekolah. Gadis ini hanya tersenyum ketika melihat lelaki itu pergi. Gadis ini bernama Xiao Yu, dia memasuki kelas dan itu disadari oleh Xianglun. Sebenarnya agak susah ya mengulang-ulang membaca nama Taiwan ini, kita ganti aja ya namanya biar kalian juga nyambung ceritanya. Oke, lelaki ini bernama Andre, gadis berambut pendek yang ia temui tadi bernama Ayu, dan gadis yang diam-diam menyukai Andre ini bernama Sari. Jadi kan Ayu baru masuk ke kelas nih dan diliatin sama Andre. Tapi Sari yang duduk di depannya Ayu mengira kalau Andre itu senyum sama dia. Sepertinya Ayu juga memiliki rasa terhadap Andre. Ayu yang buru-buru keluar dari kelas diikuti oleh Andre di belakang, ternyata Andre tidak menemukan di mana Ayu. Lalu tiba-tiba Ayu keluar dan memegang pipinya Andre dan bertanya, "Apakah kamu mencariku?" Sebenarnya tadi Andre pergi ke ruangan musik yang lama itu, dia mendengar ada seseorang yang memainkan piano, ternyata itu adalah Ayu. Andre memanggil Ayu kembali, namun itu disadari oleh Sari dan Sari pun mengira kalau dia yang dipanggil oleh Andre. Dia memanggilnya bukan dengan sebutan nama ya, jadi mereka malah mengira kalau mereka sama-sama dipanggil oleh Andre. Sebenarnya kalau aku lihat dua-duanya sama-sama cantik ya. Ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba hujan turun dan Andre menyamperin Ayu yang lagi berteduh. Andre pun menawarkan untuk mengantar Ayu pulang ke rumah. Disinilah terjadi sedikit percakapan di antara mereka. Selain tampan dan mahir dalam bermain piano, Andre ini juga mandiri ya. Dia bahkan belanja sendiri ke pasar dan memasaknya di rumah. Keesokan harinya, ketika mereka senam pagi sebelum masuk ke kelas, Andre di sini mencari-cari di mana Ayu. Dan sepertinya Sari yang sedang berada di belakang, dia merasa kegeeran karena Andre selalu melihat ke arahnya ke belakang. Andre dibuat bertanya-tanya mengapa Ayu tidak hadir di sekolah dari pagi sampai di kelas. Lalu scene berpindah ketika Andre pulang sekolah, ternyata Ayu tiba-tiba nyamperin lagi. Ayu ini benar-benar bikin Andre penasaran ya, karena dia tiba-tiba ada lalu tiba-tiba pergi. Dan Ayu malah menggodanya, "Apakah kamu merindukanku?" katanya. Mereka sedikit berbincang-bincang di sini dan Andre sepertinya menyadari perasaannya terhadap Ayu. Setelahnya Ayu melihat seorang guru dan dia pun tersenyum. Guru itu sedang menghukum dua temannya Andre. Kenapa ya sebenarnya Ayu tersenyum di sini? Kalian nanti akan temukan jawabannya ya. Setelahnya Andre dan Ayu pulang bareng dan disinilah diketahui tentang keluarga mereka masing-masing. Andre hanya tinggal bersama ayahnya sedangkan Ayu hanya tinggal bersama ibunya. Ayu lalu menanyakan, "Apa pekerjaan ayahmu?" Andre merasa sedikit aneh kenapa Ayu tidak mengetahui pekerjaan ayahnya. Mereka pun makan es krim berdua dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Terlihat Ayu yang sedang melangkah ke kelas dan ia membuka matanya, ternyata yang dia lihat bukanlah Andre. Dia melihat Sari lalu dia pun tersenyum, siapakah sebenarnya yang dia harapkan untuk dia lihat? Setelahnya ada battle piano di antara dua orang pianis terhebat di sekolah mereka, yaitu antara Andre dan rivalnya yang berbaju putih ini. Kalau kalian nonton filmnya langsung ya, kalian bakal dengar bagaimana mereka memainkan piano dengan sangat hebatnya. Kalian setuju nggak sih kalau cowok udah memainkan piano atau alat musik lainnya, maka kegantengannya bakal bertambah berkali lipat? Ya baik itu gitar, bass, drum, juga termasuk piano ini.
Intinya mereka berdua ini sama-sama hebat ya, dan ternyata pada akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Andre. Hadiah dari pertandingannya adalah sebuah skor, yaitu sepertinya itu adalah buku musik ya untuk memainkan sebuah piano, dan itu akhirnya diberikan kepada Andre. Setelahnya ketika Andre lagi makan siang, dia disamperin oleh Ayu. Dia menanyakan kepada Ayu, apakah kamu melihat pertandingan pianoku tadi? Ya, Ayu mengatakan kalau dia melihatnya, mungkin Andre-nya aja yang gak ngelihat Ayu. Di lapangan terlihat seorang guru disiplin itu sedang mendisiplinkan dua orang temannya Andre yang nakal. Yaitu seperti kenakalannya tidak memasukkan baju ke dalam celana, juga tidak memakai dasi dengan benar. Andre juga dipanggil untuk ditanyakan apakah Andre terlibat seperti mereka. Ya, sepertinya bapak ini tidak ingin Andre juga ikut-ikutan seperti sahabatnya. Setelahnya Andre dan Ayu pun berjalan di sekolah sebelum mereka pulang, dan Ayu mengatakan kalau dia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Andre. Baginya bisa bertemu dengan Andre adalah sebuah keajaiban. Andre dibuat malu mendengar perkataannya Ayu, dan mereka pun berdua pergi ke ruangan seni di mana mereka memainkan piano tua yang berada di sana. Hebatnya Andre ini ya, dia bisa memainkan piano tanpa melihatnya. Begitulah tangannya sudah sangat melekat dan sejiwa dengan piano. Mereka memainkan musik yang dimainkan di dalam sebuah piano, yaitu dimainkan oleh dua orang. Lalu tiba-tiba ada seorang guru seni yang datang. Ayu bersembunyi dan guru ini menanyakan kepada Andre, kamu bermain piano dengan siapa? Tadi aku mendengarkan permainan piano yang dilakukan oleh dua orang. Bapak ini yang mendengarkan seseorang bersembunyi, dia pun berusaha untuk mencarinya. Ternyata ia menemukan Ayu. Tetapi anehnya di sini dia tidak memarahi Ayu loh. Bapak itu lalu pergi dan Ayu pun kembali ke sisinya Andre dan mengatakan kalau dia adalah anak kesayangan. Ya, dia nggak akan dimarahi oleh guru tersebut katanya. Mereka lalu pulang bareng dan Ayu kembali diantarkan oleh Andre pulang ke rumah. Ternyata bapak ini guru disiplin di sekolah mereka, dia adalah ayahnya Andre. Inilah yang menyebabkan Andre terkejut karena Ayu tidak mengetahui ayahnya yang mana seorang guru di sekolah mereka. Andre sempat mengatakan kalau dia sedang menyukai seorang gadis dan ayahnya memperingatkan agar dia tetap bisa fokus dalam studinya. Keesokan harinya di kelas seninya, Andre memainkan piano di kelasnya dan lagi-lagi si Sari makin kagum dong sama Andre. Seusai jam kelas di sekolah, di dekat loker, Sari menyapa Andre dan mengatakan kalau dia ingin numpang sama Andre buat pulang. Tapi sepertinya Andre menolak dengan halus di sini karena dia sudah memiliki seseorang yang biasa dia tumpangi, yaitu Ayu. Sepertinya Ayu dibuat sedikit cemburu di sini dan dia terlihat kesal, namun kesalnya tetap imut ya. Ternyata suatu kali mereka juga cabut loh dari sekolah. Mereka pergi ke sebuah toko musik dan Andre di sini memperdengarkan kepada Ayu musik kesukaannya. Ayu sempat-sempatnya ngerjain Andre dengan menciumnya dengan cepat dan dia pun berlalu pergi. Setelahnya Andre mengantarkan lagi Ayu pulang dan di sini Ayu mengajak Andre untuk pergi ke atap rumahnya. Disinilah mereka sempat berbincang-bincang dan ketahuanlah kalau Ayu sebenarnya mengidap penyakit asma. Andre sebenarnya sedikit prihatin dan dia menawarkan untuk memberikan pelukan terhadap Ayu, lalu Ayu pun ngerjain dia. Setelahnya, Andre memberikan sebuah skor yang ia menangkan ketika battle piano sebelumnya dan di sini Ayu pun merasa terharu. Mungkin kalau kalian menganggap ini biasa aja, tetapi kalau bagi mereka seorang pianis tentunya mereka menganggap itu adalah hal yang berharga. Dari percakapan di antara mereka di atas atap itu, mereka pun menyadari perasaan satu sama lain. Keesokan harinya, ketika teman-temannya Andre melakukan pentas musik, di sini Andre dan Ayu melakukan dansa seperti teman-teman yang lain. Mereka terlihat cukup lihai ya, dan sehari-harinya Andre dan Ayu juga menghabiskan waktu memainkan piano, menyanyi dan menari bersama. Ayu di sini memperdengarkan musik yang ia mainkan pada hari pertama ketika mereka bertemu. Dan hebatnya Andre, dia bisa menghafalkannya dengan hanya mendengarkan Ayu bermain piano. Mereka berjanji bahwa nada yang dimainkan oleh Ayu ini akan menjadi rahasia antara mereka berdua. Keesokan harinya ketika mereka melihat pertandingan, ternyata di bangku penonton Andre sudah duduk bareng Sari. Sedangkan Ayu yang telah datang malah duduk di sebelah ujung dan dia hanya melihat dari kejauhan. Ayu yang jelas kelihatan ya cemberutnya di sini, mungkin dia merasa cemburu ketika Andre duduk dekat dengan Sari. Lelaki yang sedikit memiliki disabilitas ini merupakan seorang cleaning service yang bekerja di sekolah mereka. Dia juga memiliki peran ya dalam film ini, nanti kalian akan melihat sendiri. Di hari-hari berikutnya, Andre mengirimkan sebuah notes yang ia titipkan kepada temannya, ya seperti kalian ya kalau di SMA. Dan catatan itu dimaksudkan oleh Andre dikirimkan kepada Ayu yang ada di belakang sana. Catatan itu berisi agar Ayu menemuinya di ruangan seni di mana mereka biasa memainkan piano tua. Ketika Andre sedang memainkan piano di ruangan tersebut, ada seseorang yang datang, ternyata yang datang itu adalah Sari.
Sari menciumnya dan di sini Andre tidak mengetahui kalau itu adalah Sari karena dia sedang menutup mata sambil memainkan piano. Lalu terdengar suara seorang petugas cleaning service yang kalian lihat tadi, dia memanggil namanya Ayu. Ia mengatakan kalau Ayu sudah pergi ke sana dan Andre pun berusaha untuk mencarinya, namun ia tidak menemukan di mana Ayu. Sari yang menyadari kalau seseorang yang ditunggu Andre itu bukanlah dirinya, mungkin dia sedikit kecewa. Andre sudah mencari-cari Ayu, namun dia tidak menemukannya, dia pun sampai mencari Ayu ke rumahnya. Disinilah Andre bertemu dengan ibunya Ayu dan menolongnya ketika dia dalam kesulitan. Sepertinya Sari di sini sedikit berharap ya kepada Andre, namun Andre tidak memiliki rasa apapun terhadap Sari. Andre sedikit banyak pikiran di sini karena ia merasakan kalau Ayu tiba-tiba menghilang. Dia memainkan piano di rumahnya dalam keadaan bersedih dan ayahnya berusaha untuk menghiburnya, namun itu sia-sia. Dia memilih untuk menyendiri dan keesokan harinya dia kembali mencari Ayu. Ibu ini tidak memberitahukan banyak hal, sepertinya Ayu masih bersembunyi di rumahnya. Dan pada akhirnya Andre pun memutuskan untuk pergi. Andre merasa kalau dia sudah kehilangan sosoknya Ayu di kehidupannya. Dia teringat ketika mereka sering memainkan piano tua ini berdua. Ketidakhadiran Ayu pun kini sudah digantikan oleh Sari. Ya, walaupun mereka tidak pacaran, tetapi Sari memiliki kesempatan untuk dekat dengan Andre dan Andre pun mengantarkannya pulang. Dulu Andre pernah menjanjikan kepada Ayu kalau dia akan memainkan musiknya yaitu piano di acara perpisahan kelulusan mereka nanti. Ia akan memainkan musik tersebut khusus untuk Ayu katanya. Sesaat sebelum Andre tampil, di sini Sari menyemangatinya dan meminjamkan gelang miliknya kepada Andre. Andre pun pergi ke atas pentas dan memainkan piano dengan sangat indahnya. Ayu sepertinya memang sakit ya, dari beberapa hari terakhir dia tidak pernah hadir di sekolah dan ketika dia datang ke acara ini di hall, dia juga datang dalam keadaan pucat. Dia melihat Andre sedang memainkan piano yang pernah dijanjikan bahwa itu adalah khusus untuknya. Dia pun terlihat haru dan menangis, akhirnya dia bisa kembali melihat Andre. Andre yang menyadari bahwa Ayu berada di ujung sana di depan pintu masuk dan melihat Ayu yang pergi berlari, dia pun menghentikan permainan pianonya dan mengejar Ayu. Semua orang heran melihat Andre yang menghentikan permainan pianonya ketika dia berlari. Andre menghentikan Ayu dan mengatakan bagaimana mungkin kalau Ayu selama ini sering menghilang. Sepertinya kedua orang ini benar-benar saling merindukan ya. Ternyata ayahnya Andre malah menyusulnya ketika Andre berlari keluar tadi. Andre kembali ke ruangan hall dan dia mengembalikan gelang tersebut kepada Sari dan dia pun kembali pergi untuk mengejar Ayu. Namun ternyata Ayu sudah tidak ada lagi berada di sana. Andre menanyakan kepada sahabatnya ini, apakah kalian melihat Ayu yang sering bersamaku? Dua orang sahabatnya ini malah mengatakan kalau kita tidak memiliki Ayu sebagai teman sekelas kita. Malah kita sering melihat kamu itu sendirian, gak pernah sama cewek. Andre pun terkejut mendengar pernyataan sahabatnya itu, bagaimana mungkin selama ini mereka tidak mengenal siapa Ayu. Sebenarnya siapakah Ayu ini dan kenangan mereka bersama selama ini pun datang kembali berkelabat di dalam pikirannya. Ternyata selama ini dia tidak pernah bersama Ayu dan dia selalu sendiri, termasuk ketika dia sedang berdansa. Juga ketika Andre menyapa Ayu dan memanggilnya dan itu disahut oleh Sari, ternyata Ayu juga tidak ada di sana. Makanya Sari yang kegeeran merasa dia yang dipanggil. Termasuk ketika mereka dipergoki sedang memainkan piano dengan dua orang di ruangan seni, yaitu ketika Ayu bersembunyi dan dicari oleh gurunya, ternyata di sana Ayu tidak ada. Juga ketika dia melihat Sari dan Ayu bercakap-cakap ketika dia lagi piano battle, Ayu juga sebenarnya tidak ada di sana. Juga notes yang pernah dikirimkannya melewati temannya untuk dikirimkan ke bangku belakang, ternyata notes itu diterima oleh Sari, bukan Ayu. Itulah mengapa Sari yang datang ke ruangan piano. Sebenarnya Ayu ini siapa? Kenapa dia sering muncul dan pergi? Apakah Ayu ini seorang hantu? Dan pada sore harinya, Andre yang duduk di kursinya Ayu, dia menemukan ada sebuah catatan yang tiba-tiba muncul di meja tersebut. Di meja itu tertulis sesuatu dengan tulisan dari tip X. Di tulisan itu mengatakan, aku adalah Ayu. Mungkin karena Andre sudah dibuat gila ya di sini, dia pun menuliskan dengan tip X dan menanyakan di mana kamu Ayu. Lalu tulisan berikutnya pun muncul dan mengatakan kalau aku mencintaimu, apakah kamu mencintaiku? Seolah-olah Ayu bertanya kepada Andre di sini dan Andre pun yang hampir kehabisan tip X-nya, dia pun menuliskan bentuk love di sana yang berarti kalau dia juga mencintai Ayu. Setelahnya Andre lalu memutuskan untuk pergi ke rumahnya Ayu dan dia bertemu dengan ibunya Ayu. Di sana akhirnya Andre mengetahui bahwa Ayu sudah meninggal dunia. Ibu Ayu lalu membawa Andre ke kamarnya Ayu dan memperlihatkan kalau ini adalah kamar anaknya dulu. Ayu dulu sebelum dia meninggal, dia sering menceritakan banyak hal kepada ibunya. Dan ibunya merasakan kalau semua yang diceritakan oleh Ayu itu hanya berada dalam khayalannya saja.
termasuk seorang pria yang pernah digambarnya. Ayu dulu mengatakan kalau dia sudah pergi ke masa depan dan bertemu dengan seorang lelaki yang ia cintai. Ibunya mengira kalau putrinya dulu hanya mengada-ngada, namun akhirnya di sini dia mengetahui bahwa pria yang datang ke rumahnya ini adalah seseorang yang dimaksudkan oleh almarhum putrinya dulu. Itu adalah gambar sosoknya Andre yang pernah dibuat oleh Ayu. Ibunya Ayu lalu memperlihatkan fotonya Ayu dulu ketika dia bersama seorang guru, yaitu ayahnya Andre ketika masih muda. Pantas saja di awal film tadi kita melihat Ayu tersenyum ya ketika melihat ayahnya Andre. Ternyata Ayu yang datang dari masa lalu ke masa depan, dia menemukan gurunya masih terlihat seperti yang dulu. Sepulangnya Andre ke rumahnya, dia pun mendengar cerita semuanya dari ayahnya, yang mana ayahnya dulu adalah seorang guru di sekolahnya. 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1979, ayahnya memiliki seorang murid yang bernama Ayu. Ayu ini muridnya sering menyendiri dan menangis, dan ia pun mencurhatkan semua keluh kesahnya kepada ayahnya Andre ini yang masih muda. Dia mulai menceritakannya kalau di ruang seni di mana dia biasa memainkan piano, dia melihat sesuatu di bawah meja piano tersebut, yaitu sebuah skor yang sepertinya terlihat sudah tua, yang berjudul Secret, dan ada catatan di dalamnya. Follow the notes upon the journey. At first sight marks one's destiny. Intinya catatan yang berada di depan buku tersebut mengatakan kalau itu adalah persyaratan dari notes yang ada di dalam skor tersebut. Dengan memainkan nada-nada yang di dalam skor tersebut, dia akan melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Ketika dia berada di masa depan dan siapapun yang ia lihat untuk pertama kalinya, maka hanya orang itulah yang bisa melihatnya. Ayu lalu mulai memainkan nada-nada yang berada di dalam skor tersebut, dan akhirnya terjadi pergerakan di ruangan itu dan ia sampai di masa depan. Itulah scene di mana pertama kali kita melihat Ayu berada di ruangan tersebut dan bertemu dengan Andre. Dan karena orang yang pertama dilihat oleh Ayu pada saat itu adalah Andre, maka Andre lah yang bisa melihatnya. Sementara murid-murid yang lain yang ia sapa, tidak ada satupun yang melihat sosok Ayu. Ayu merasa heran dan tertawa, dan dia pun mencoba untuk memasuki sebuah kelas. Tidak ada murid di sana yang menyadari kehadirannya. Ayu lalu pergi ke kelas berikutnya dan melihat sosok Andre, dan dia berpura-pura memasuki kelas tersebut. Karena di dunia ini yang bisa melihat Ayu hanyalah Andre, tentunya Andre mengira kalau Ayu itu adalah murid di kelasnya. Ya pastinya Andre juga bisa melihatnya duduk di belakang Sari. Nah, akhirnya terjawabkan mengapa Sari tersenyum di sini, karena Sari mengira Andre tersenyum ke arahnya. Ya, di belakang Sari tentunya tidak ada siapa-siapa karena yang bisa melihat Ayu hanyalah Andre. Ayu yang melakukan perjalanan waktu dari masa lalu ke 20 tahun ke masa depan, dia tentunya hanya ingin membuat Andre yang bisa melihatnya. Dia pun menghitung langkah dari ruangan seni menuju ke kelas agar dia bisa melihat Andre ketika dia membuka mata. Agar Andre lah yang hanya bisa melihatnya. Namun semua percobaan itu tentunya tidak semuanya berhasil. Pernah suatu ketika dia melihat ke kelas, ternyata yang dia lihat bukanlah Andre melainkan Sari. Ini juga menjadi jawaban bagi kita mengapa akhirnya Sari bisa melihat Ayu ketika Andre sedang melakukan battle piano. Ketika Ayu melakukan perjalanan waktu kembali ke dunia masa sekarang, dia juga sempat bertemu dengan petugas kebersihan. Ternyata petugas kebersihan ini mengenal Ayu semenjak 20 tahun silam. Petugas kebersihan ini mengatakan, "Maaf, aku telah membuatmu melihatku untuk pertama kali. Karena adanya diriku di sini, kamu tidak bisa dilihat oleh Andre," kata bapak petugas ini. Ingat ya, pada titik ini yang bisa melihat Ayu hanyalah bapak petugas ini. Andre tidak bisa melihat Ayu sama sekali. Nah, disinilah Ayu memergoki momen di mana Sari mencium Andre dan itu membuat Ayu patah hati. Bapak petugas kebersihan ini mengatakan Ayu pergi ke arah sana. Otomatis ketika Andre mencarinya, Andre tidak akan bisa melihat Ayu. Di masa lalu, inilah petugas kebersihan itu ketika dia masih muda dan bekerja di sekolah ini. Dia sempat mendengar ceritanya Ayu kepada guru ini dan dia mengatakan kalau dia percaya dengan ceritanya Ayu. Ayu yang sempat kecewa ketika melihat Andre berciuman dengan Sari, dia pun memberikan skor tersebut kepada ayahnya Andre yang masih muda, mungkin karena dia sudah patah hati dan tidak lagi ingin melakukan perjalanan waktu. Dia meminta ayah Andre untuk merahasiakannya, namun ayah Andre yang merasa prihatin. Dia ingin agar Ayu tetap memiliki teman di kelasnya dan tidak menyendiri. Dia pun menceritakan kepada salah seorang anak yang berada di kelasnya Ayu. Namun ternyata anak ini tidak bisa dipercaya. Dia ternyata adalah anak yang jahat dan menyebarkan rumor tersebut. Seolah-olah Ayu ini anaknya suka ngayal dan berhalusinasi. Ayu menjadi ejekan di kelasnya dan ketika Ayu diejek oleh teman-temannya, itu dilihat oleh petugas kebersihan. Kalian bisa melihat sendiri Ayu makan tidak bisa menelan makanannya.
Ayu pun memutuskan pergi dan petugas kebersihan yang membela itu malah diserang oleh teman-temannya Ayu. Ayu pergi dari sekolah tersebut dan dilihat oleh ayahnya Andre. Mungkin Ayu kecewa karena dia sudah mengatakan semuanya kepada ayahnya Andre, namun ayahnya Andre tidak bisa memegang rahasia. Ayu yang memang dalam keadaan sakit, dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan meminum obat-obatannya. Dia menangis bahkan karena ibunya juga tidak mempercayai semua ceritanya. Dia pun melukiskan wujudnya Andre seperti sketsa yang kalian lihat sebelumnya. Di hari kelulusan, ayahnya Andre datang ke rumahnya Ayu mengatakan sebaiknya Ayu datang ke acara perpisahan sekolah. Pada hari itulah Ayu yang dalam keadaan sakit dan murung fotonya diambil. Seperti yang kalian lihat di scene sebelumnya ketika ada foto dirinya dengan ayahnya Andre yang masih muda. Teman-teman malah menghindarinya dan tidak mau berfoto dengannya dan itu membuat Ayu semakin bersedih. Dia pun berlari ke ruangan piano dan memainkan piano tersebut agar dirinya bisa kembali ke masa depan dan bertemu dengan Andre. Dia pun berjalan dengan menutup matanya menuju ke hall dan akhirnya dia melihat Andre untuk pertama kalinya. Disinilah Andre akhirnya, karena dia adalah orang pertama yang dilihat oleh Ayu, Andre pun bisa melihat Ayu dari kejauhan. Andre memang sempat mengejar Ayu dan Ayu yang melihat ada gelang di lengannya Andre dan itu adalah gelangnya Sari. Ayu kecewa berat dan pergi kembali ke masa lalu. Dengan menangis, Ayu pergi ke meja belajarnya dan menuliskan dengan tip X di atas meja, "Halo, aku adalah Ayu, aku mencintaimu, apakah kamu mencintaiku?" Disinilah akhirnya terjawab kalau tulisan yang dikirimkan oleh Ayu di mejanya tersebut bisa dilihat oleh Andre di masa depan dalam keadaan yang sudah sedikit buram. Tentu saja ya, karena tulisan tersebut sudah tertaruh di sana selama 20 tahun. Itu terbilang luar biasa ya, karena 20 tahun meja itu tidak berpindah dari kelas satu ke kelas lainnya. Walaupun tulisan tersebut dibalas oleh Andre, tetapi itu tidak akan pernah diketahui oleh Ayu. Ayu pun akhirnya meninggal dunia. Ayah Andre menceritakan semuanya tanpa mengetahui bahwa lelaki yang dimaksud oleh Ayu di masa lalu tersebut adalah putranya. Andre yang mendengar cerita ayahnya itu menahan tangisnya. Ketika ayahnya hendak mengambilkan skor yang pernah dititipkan oleh Ayu, lalu ia melihat Andre sudah tidak ada di sana. Andre bergegas mengayuh sepedanya kembali ke sekolah karena dia tahu pada malam itu akan terjadi penghancuran di sekolahnya yang akan direnovasi. Dia bergegas menuju ruang seni yang lama di mana terdapat piano tua tersebut. Sebelumnya memang tertulis di depan skor tersebut, jika ingin kembali ke masa lalu maka mainkan nada-nada tersebut dengan sangat cepat. Andre memang belum pernah melihat buku tua skor tersebut, namun ia pernah merekam nada-nada yang pernah dimainkan oleh Ayu sebelumnya melalui ingatannya sendiri. Dia pun memainkan nada-nada tersebut walaupun keadaan di sekitarnya sudah hampir hancur. Sementara itu ayahnya Andre yang membuka buku itu, ia melihat ada lipatan di sana dan di sana tertulis nama putranya. Ternyata selama ini Ayu tidak mengada-ngada dan tidak membuat khayalan. Kembali ke sisinya Andre yang sedang berjuang di sini memainkan nadanya dengan sangat cepat, juga diburu waktu dengan keadaan sekitar yang hampir hancur dan terlihat tangannya Andre banyak memiliki darah yang disebabkan oleh reruntuhan yang mengenainya. Sampai akhirnya Andre tiba di nada terakhir dan semua kenangan dia bersama Ayu berkelabat di pikirannya. Tepat sekali momennya ketika dia menekan tuts terakhir dan akhirnya dia membuka pintu melihat seseorang untuk pertama kalinya, yaitu adalah Ayu. Andre tersenyum dan lega, akhirnya dia bisa bertemu dengan Ayu untuk pertama kalinya. Andre tersenyum kepada Ayu dan Ayu juga membalas senyumnya. Namun Ayu malah kembali sibuk dengan buku yang ada di mejanya, seolah dia tidak mengenal siapa Andre. Andre malah kembali tersenyum, mungkin dia datang ke masa di mana sebelum Ayu mengenalnya. Andre pun mulai menjalani kehidupannya di dunia 20 tahun yang lalu tersebut. Dan terlihat di sini di perayaan kelulusan ada foto dirinya bersama Ayu. Mungkin ini adalah istilah nyatanya ya dari terjebak di masa lalu, tapi terjebaknya bersama orang yang dia cintai. Setelah aku pelajari ya dan aku cari sumber-sumbernya, ternyata memang Andre ini datang ke masa lalu lebih dulu, yaitu lebih awal dari ketika Ayu sudah mengenal Andre. Itu disebabkan karena Andre memainkan musik sebelumnya dengan begitu sangat cepat. Begitu banyak ya hal-hal yang mengejutkan di sini, namun menurut aku ini adalah salah satu film time travel yang sangat menarik ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena Cici gak sabar lagi bertemu dengan kalian di video selanjutnya. Bye-bye!